Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Dimana kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini sangat powerful gitu ya. Bahkan ada satu statement yang mengatakan tertolaklah segala sesuatu tanpa basmalah gitu. Jadi dengan Bismillah kalau saya tangkap tadi, maka saya dibebaskan dari semua itu. Bahkan ketika saya melangkah di depan mata itu kayak pikiran kita, aduh nggak bisa nih. Tapi dengan Bismillah jalan terus. Jadi tidak ada penghalang kalau kita dengan Bismillah. Paling simpel buat saya sih kalau disebut nama Allah, apa impactnya? Itu sebuah nama yang berlalu begitu saja atau ada rasa di dalam dada? Ada getarannya gitu. Getaran. Makanya di Al-Quran itu di surat 8 ayat 2 gemetar ketika disebut nama Allah itu. Alhamdulillah saya ditarik ke BMKG Pusat di subbidang Magnet Bumi dan Listrik Udara untuk mengembangkan apa yang saya lakukan selama di S3 di ITB, yaitu terkait dengan memahami precursor gempa bumi. Earthquake precursor itu memahami ya, itu tanda-tanda awal gempa bumi. Jadi konsep kita harus sunatullah juga, Pak, di mana hak Allah itu harus ada di situ. Hak takdir itu harus ada. Jadi yang dimaksud dengan mantra penyirat adalah mantra untuk menjadikan orang tertidur. Sebagai umat manusia untuk memperbaiki apapun itu yang menjadi, kalau kita sadar sebagai manusianya, maka kita perbaiki diri. Kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan Allah. Oke, jumpa lagi saya Umar Hamzah di channel YouTube Anak Alam. Seperti biasa, pembahasan tentang tantra. Tantra, mantra, titen, kitab diri adalah gerakan politik sunnatullah yang Allah sudah ciptakan berpasang-pasangan. Bukan berarti pasangan laki-laki dan perempuan, bukan juga begitu, tapi pasangan. Ada seperti siang dan malam, pagi atau sore, ya kan. Kemudian kalau lapar makan biar kenyang, haus ya minum, jadi ada pasangannya. Nah, seperti itu. Nah, ini semua berdasarkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Tuh, sebelum lanjut ke pembahasan, kita saksikan dulu video putaran planet-planet bumi, matahari berputar. Kemudian semua alam semesta berputar dari awalnya satu, melalui Big Bang, dipisahkan semua, kemudian berputar. Nah, semua berputar seperti itu ya. Nah, termasuk yang paling kecil juga. Selain dari alam semesta yang paling besar, ada Bima Sakti dan semua miliar-miliar planet-planet. Kemudian di neutron juga sama berputar mengelilingi inti atom. Nah, yang paling kecil juga adalah nano. Sel, ya kan, sel paling kecil itu nano. Sama juga berputar. Tak terhingga bagaikan angka 8 terhingga. Mari kita saksikan dulu video berikut.
Bismillahirrahmanirrahim adalah mantra untuk kita semua, seluruh makhluk. Kalau diterjemahkan, Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau saya, pemahaman saya sesuai Asmaul Husna, bukan nama sebenarnya. Nama itu adalah hanya entitas, tapi zat adalah asma. Jadi dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadi asma. Nah, itu adalah mantra. Allah menciptakan dengan mantra kun fayakun. Kun, jadi, maka jadilah, maka terjadilah semua. Jadi kalau pembahasan mantra di video saya yang lalu, ada Jero Rudra menyampaikan tantra, juga di dalamnya ada mantra, ada ilmu titen. Nah, ini saya video-video tadi ini saya buka kembali tentang mantra, bahwa sesungguhnya tantra ini bagian seluruh alam semesta kehidupan, adalah siklus kehidupan. Jadi kalau ada yang menyebut tantra Nusantara, tantra Indonesia, ya sah-sah saja, karena bagian daripada gerakan perputaran cakra manggilingan atau cakra kehidupan, ya itu tantra. Nah, di dalamnya ada hubungan laki-laki dan perempuan, ya kan? Semua itu adalah tantra, karena tantra itu adalah menjadi sunnatullah. Nah, jadi tantra, mantra, titen. Nah, titen adalah ilmu teliti, adalah ilmu ketelitian, dipelajari, diteliti, kemudian diaplikasikan, diteropong. Nah, kita bisa sekarang melihat planet-planet semua, kita bisa teropong, ada alatnya kan. Kemudian kalau kita melihat-lihat orang lain, kita juga teropong. Atau juga termasuk di dalamnya adalah ilmu sirap, menidurkan orang. Nah itu, nah ini ada videonya, nanti kita bisa saksikan cuplikan-cuplikannya. Namanya juga adalah Selancar Mayantara. Kita bisa belajar bersama dari apa yang disampaikan 3 fakir, kemudian yang disampaikan kemudian dari BMKG. Nah, termasuk BMKG itu juga adalah ilmu titen di dalamnya, dengan ketelitian, pemahaman, kemudian dicocokkan yang pas tentang bagaimana terjadinya gempa dan segala macam. Dan itu menjadi sunnatullah semua. Semua kejadian adalah kehendak Allah. Nah, kan tetapi melalui mantra Bismillahirrahmanirrahim, nah itulah yang kita bisa gunakan sebagai kekuatan kita selaku hamba, selaku pelaksana tugas di muka bumi. Itulah mantra kita. Mau angkat yang berat, Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dulu. Kita lanjut ke 3 fakir dulu. Seperti apa diskusi dialognya, sebagai pemahaman yang kita bisa ambil supaya pas gitu semua, sehingga kita melaksanakan tugas di muka bumi dengan menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Pengasih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dimana kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini sangat powerful gitu ya. Bahkan ada satu statement yang mengatakan tertolaklah segala sesuatu tanpa basmalah gitu.
Tapi lama sekali perenungan saya, masa sih kalimat tertolaklah segala sesuatu tanpa basmalah kalau cuman ngapa-ngapain ngomong bismillah, ngapa-ngapain ngomong bismillah gitu. Hanya dalam bentuk ucapan. Meskipun itu kita udah bahas juga bahwa pembiasaan dan itu bagus. Tetapi saya rasa ada pemaknaan yang lebih dalam tentang bismillahirrahmanirrahim. So, kita menyelam bersama 3 fakir yang pinter-pinter ini. Tapi mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil. Oke, Bang Dame, bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini so powerful Bang Dame. Ya, Bang Dame tuh kalau di awal tuh bismillahnya tuh setrumannya kuat banget. Gimana tuh, Bang Dame? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Kang Abu. Tadi saya tertarik waktu Kang Abu menggunakan terminologi menyelam. Ya, menyelam. Kita semua tahu kalau kita ke laut, kita nggak bisa kuat menyelam kan? Kita harus punya alat dong. Ya. Harus ada pelampung, ya kan? Ya. Nah, pelampungnya ini apa nih? Jadi dalam konteks laut itu kita harus punya pelampung supaya bisa menyelam dalam, bertahan lama di sana, bisa melihat keindahan di dalam laut. Nah, kalau kita kaitkan kepada diri kita, kalau manusia ini begitu dia bermeditasi, bertafakur seperti Nabi di Gua Hiro, kita menyelam ke dalam diri. Menyelam, ya kan? Menyelam ke dalam, di situ kan ada hutan belantara gitu kan. Dan banyak kekotoran-kekotoran. Itu ada 3 terminologi menyelam. Menyelam ke dasar laut, menyelam ke samudra diri. Sebetulnya di kehidupan ini adalah sebenarnya kita sedang menyelam. Oke. Nah, apa yang selalu bersama kita sehingga kita bisa bertahan? Nah, kalau saya ngelihat nih, nanti sahabat-sahabatku bisa menambahkan juga, memberikan sudut pandang lain. Bismillah gitu. Jadi dengan nama Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim gitu. Nah, selama ini saya terus terang bersyukur banget diberikan penjelasan oleh guru-guru dan juga mengkontemplasi sendiri. Kata asma ini kunci, Mas Sony. Kita kan sering mendengar kalau orang itu kita panggil pakai apa dong? Woi gitu, itu jadi woi itu kan. Itu panggilan umum itu, woi gitu. Jadi nama bermakna panggilan. Tapi sekarang dia kan menjadi huruf, ya. Kalau selama ini orang menganggap nama itu adalah huruf, hurufnya gitu. Jadi selama ini kalau di bahasa Arab itu kan ada begini teman-teman. Ya. Bismi kan? Ya. Atau di bahasa Indonesia itu ini disebut nama. Dengan nama. Ini kan huruf kan? Ya. ABCD. Begitu kita ucapkan itu jadi intonasi, jadi lafaz. Jadi ada nama sebagai huruf, ada sebagai ucapan. Tapi nama itu sendiri apa gitu. Nah, kemudian nama juga bisa kita maknai sebagai panggilan. Misalnya Kang Abu, Bang Dame gitu. Tapi nama itu juga sebetulnya maknanya adalah sifat khas dari sesuatu. Ya, misalnya di gelas ini, di cangkir ini ada air, ada api juga, lilin misalnya, ada sifat khas dari keberadaan itu. Itu juga disebut nama. Air, AIR itu huruf diucapkan, tapi sifat khas dari eksistensi itu adalah cair, bening, menyegarkan. Jadi maknanya juga adalah sifat khas dari suatu eksistensi. Oke. Jadi kita mengerti itu. Nah, sehingga eksistensi satu dengan eksistensi yang lain itu beda-beda. Api panas membakar bercahaya. Kalau batu itu keras, kuat gitu segala macam. Di dalam kehidupan sehari-hari juga kadang kita Pak RT. Jadi nama itu sebuah identitas sosial, peran. Ini masih yang umum nih. Jadi nama dimaknai sebagai panggilan. Ada karakter khas dari sesuatu itu. Kalau seseorang itu misalnya dipanggil, maaf, si kurus, si gendut, si hitam, itu karena memang bentuknya seperti itu dia. Tapi kan dia bisa berubah. Bentuknya berubah. Tapi kalau yang tadi sifat khas tertentu dari sesuatu, air itu cair, bening, menyegarkan, itu nggak berubah tuh sampai kapanpun. Jadi keberadaan natural dari sesuatu itu salah satu makna nama, wajah dari nama. Nah, ini konteksnya, ya. Sifat khas dari yang cair, bening, menyegarkan, yaitu kita sebut air. Kita yang nyebut air. Kami ajarkan kepada Adam nama-nama, itu Adam diperkenalkan sifat khas dari banyak banget eksistensi. Nah, sifat khas itu datang dari mana? Keunikannya itu yang nggak berubah itu adalah dari wujud itu sendiri, keberadaan itu. Jadi dalam konteks itu, nama tadi sifat khas, kalau di ini namanya mahiyat tuh. Tapi nama adalah wujud itu sendiri. Ketika dia menampil secara khas, kita sebutlah nama A, nama B, nama C. Dalam konteks begini, nama Allah dulu. Nama Allah. Jadi nama itu dipahami tadi udah berderajat sampai kepada karakter khasnya dan wujud itu. Nah, kalau kita kaitkan tadi dengan kolbu tadi, nama itu sebenarnya inherent di kolbu. Udah nggak perlu dicari-cari lagi nama itu. Jadi bukan sekedar kata-kata, ucapan itu kan kita pahami secara umum. Tapi begitu kita masuk kepada nama itu adalah hati itu sendiri yang nggak berubah. Salah satu sifat khas dari hati, keberadaan diri sejati itu adalah sempurna, Ismul Azam, Allah. Tapi juga sifat khasnya adalah rahmat, kasih. Jadi zat itu selain dia sempurna, Ismul Azam, itu nama Allah, itu salah satu maknanya.
juga dia bersama, inherent bersama wujud itu, hati itu, rohani itu, kasih Rahman. Makanya muncul Kang Abu, ini Rahman. Ya kan? Kasih yang menyebar. Udara, air, matahari. Ini sebetulnya Rahman itu. Seluruh alam semesta ini, ya Rahman itu gitu loh. Ya, ya. Terus kok ada Rahim lagi nih, ada Rahim. Rahim itu, perut ibu namanya Rahim kan? Itu menarik juga tuh disebut Rahim. Karena ada kasih sayang yang menyebar tanpa batas, infinite love, cinta yang tanpa batas, tapi juga ada kasih yang selalu menjaga, memprotek, melindungi, mengatur, menjagalah, maintain. Makanya pertemuan gak disebut silaturahman kan? Oke. Jadi ketika kita konflik sama orang, itu sebenarnya Rahman semua tuh. Nggak ada yang jelek dalam Rahmannya Tuhan. Kita nyebut tukang tipu, itu kan menurut kita. Bagi Allah itu, Rahman itu ekspresi, semua ekspresi. Tapi di antara itu ada konflik satu sama lain, menjaga keselarahannya. Maka ada Rahim. Mereka yang sudah menyelami Bismi dengan asma, tadi udah diurai, Allah. Allah itu ya saat kita berada pada satu kesadaran nggak ada yang lain lagi kecuali hanya Dia, itu Allah. La ilaha illallah. Nah, terus saat seperti itu apa? Dia Rahman. Itu niscayakan, bukan disematkan. Emang dia Rahman. Makanya ada nanti nggak tahu sempat nggak gitu surat Ar-Rahman itu. Ini baru satu ya, itu 55 nanti. Saya mau nambahin tadi. Nama itu terkait sifat. Jadi kayak saya nyebut Abu Marlo. Kita udah tahu Abu Marlo tuh orangnya ganteng ya kan, ngomongannya berwibawa, hatinya baik, rumahnya di Bandung, istrinya namanya depannya D gitu ya, dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita kenal. Jadi ketika menyebut nama Allah dan kita mengenal Allah, baru sifat-sifat segala macam itu akan terasosiasi dengan nama itu. Semakin kita mengenal Allah, nama itu, semakin ada perasaan. Oh, apalagi itu seperti yang saya bilang, Al-Quran ini kan surat cinta kepada kita. Begitu kita mengenal kekasih itu dengan lebih dalam lagi, ada perasaan yang sangat rindu, sangat ingin dilimpahi oleh macam-macam kasih sayang itu. Jadi semakin kita mengenal Allah, semakin kita sebenarnya bisa merasakan vibrasi dan energi dari setiap ayat yang dibacakan itu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita harus tahu dulu bahwa Allah itu, kita itu diri sejati, kan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Saya yang sejati, diri kita yang sejati itu roh kita itu. Jadi kita ada jasad, fisik, ada hati, ada jiwa, ada roh. Roh itu diri kita yang sejati yang merupakan percikan Allah ya. Jadi percikan Allah itu artinya terpercik dari Allah. Kalau mau diilustrasikan, analogikan mungkin kayak sebutir pasir itu adalah percikan roh, tapi Allah itu adalah lautan pasir yang nggak ada batasnya gitu. Jadi membawa sifat-sifat Allah iya, tapi bukan Allah gitu. Oke, betul. Ya. Roh itu diciptakan Allah sempurna. Sempurna itu artinya memiliki pilihan bebas. Roh kita tuh boleh milih, boleh beriman, boleh kafir, boleh takwa, boleh enggak, segala macam. Jadi boleh pilih. Nah, memilih itu adalah ciri-ciri kesempurnaan dari roh. Bisa dibayangkan kalau roh yang setitik debu itu boleh memilih, maka roh yang sumber dari segala roh itu pun boleh pilih gitu. Dia mau bersifat apa? Bayangin kan Abu, kalau Allah itu memilih sifatnya maha kuasa gitu. Atau maha membalas. Apa yang terjadi bagi kita semua? Habis gitu. Habis. Sekumpulan sumber dari roh itu, yang namanya Allah itu, yang bukan sumber dari roh kita, yang Allah juga roh, itu memilih untuk menetapkan atas dirinya kasih sayang. Itu ada di surat 6 ayat 54 dan surat 6 ayat 12. Jadi dia menetapkan dirinya itu kasih sayang. Dia boleh menetapkan dirinya apa aja, tapi milihnya kasih sayang. Kasih gitu sayang. Ya? Okay. Itu harus disyukuri dengan rasa syukur yang tidak henti-hentinya. Bayangin kalau Allah kita itu milih dirinya maha adil gitu. Wah, nggak ada kasih kan? Nggak ada yang diampuni gitu misalnya. Dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, maka terjadilah alam semesta ini didasari oleh kasih sayang. Jadi semua hukum Allah terjadi, tapi dasarnya adalah kasih sayang. Dan kasih sayang itu ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Tadi sudah Bang Dami, terima kasih dah. Saya banyak belajar dari guru saya ini. Fakir. Tapi bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Ar-Rahman itu maha pengasih. Jadi semua itu dikasih. Dasar dari mengasihinya itu adalah karena perasaan sayang gitu. Itu dua hal yang beda, kasih dan sayang. Kalau saya misalnya hari ini dikasih rezeki, itu Allah maha pengasih. Tapi rezeki yang dikasih ke saya is just a token of love. Token itu apa? Simbol dari sayang. Sebenarnya rezeki itu kapan juga bisa habis gitu. Tapi sayangnya Allah itu nggak akan habis gitu. Besok akan dikasih lagi kalau kita tahu hukumnya dan melakukan. Hukumnya dikasih lagi. Jadi harus kasih sayang. Nah, kita itu kadang-kadang lebih peduli yang pemberiannya daripada siapa yang memberi gitu. Oke, apanya? Iya. Oke. Jadi, dikasih ini bersyukur, nggak dikasih marah gitu.
kita lupa bahwa di balik pemberian itu ada yang memberi, yaitu Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang itu, yang seharusnya hati kita mengarah kepada bukan pemberian, tetapi mengarah pada siapa yang memberi. Apapun yang Tuhan berikan, selama yang memberi itu masih sayang sama saya gitu, nggak ada masalah gitu. Aman gitu. Aman, nggak perlu kita pusingin gitu. Power Allah itu sangat besar. Energinya tuh luar biasa besar. Energi satu roh dengan sumber roh itu bedanya bisa dibayangin. Kalau kita berbuat baik menggunakan power yang kecil, dampaknya kecil gitu. Tapi kalau dengan nama Allah, bukan hanya menyebut Bismillah, tapi mengalami Bismillah. Betul, yang tadi Kang Abu sampaikan di awal, mengalami Bismillah, artinya mengundang power yang besar, melakukan hal kecil dan hal besar itu menjadi hal yang sangat besar dampaknya itu. Makanya Nabi Muhammad bilang lakukan perbuatan diawali dengan Bismillah, bukan sekedar menyebut nama dalam ucapan, tapi mengundang energi itu ke dalam diri kita. Dampak dari apapun yang kita lakukan itu besar sekali. Besar itu bukan berarti yang jumlah, tapi juga yang non fisiknya itu. Nah itu makanya berbuat baik itu harus menggunakan Bismillah. Allah beserta orang bertakwa dan berbuat baik. Surat 16 ayat 128. Artinya waktu kita bertakwa berbuat harus beserta siapa gitu kan? Mengundang energi Allah itu. Nah itu tadi hukum tarik menarik yang sebelumnya kita bahas. Kita harus membersihkan batin, membuat diri kita kasih sayang dengan berbuat baik. Itu cara mengalami basmalah yang benar, yaitu mengundang energi Allah ke dalam, sehingga waktu perbuatan itu kita beserta Allah. Nah, manusia itu kan sebenarnya diciptakan sebagai khalifah Allah. Kang Abu juga sudah sampaikan. Khalifah itu orang yang mengganti. Mengganti Allah, surat 10 ayat berapa saya lupa. 14, betul. Surat 10 ayat 14, Allah itu mengganti. Khalifah itu mengganti. Artinya apa? Waktu melakukan itu sebenarnya siapa yang menggerakkan gitu? Kalau si power yang besar itu udah ke dalam, bukan berarti itu pengen menambah power ya, udah tertarik, otomatis ketarik. Itu kita melakukan segala sesuatu tuh digerakkan gitu. Waktu bicara begini nih, pendengaranmu gitu, perkataanmu, ucapanku, perbuatanku gitu. Jadi sebenarnya si gelas ini nih, waktu saya pindah ke sini, dia nggak melakukan apa-apa ini, dia diperjalankan gitu. Nah, pindahin lagi ke sini, diperjalankan. Artinya dia udah nggak punya keinginan, kemauan, kehendaknya udah kehendak Tuhan gitu. Nah itu basmalah yang dalam makom yang tertinggi gitu. Jadi dia mau ngapa-ngapain aja, ya udah. Kita menyaksikan diri kita dipergunakan oleh sang sumber yang powernya besar dengan tadi hukum tarik menarik itu untuk melakukan hal-hal yang sesuai kehendaknya. Gitu. Saya ada experience gini, Mas Ani, Bang Dame. Ketika kita bicara tentang basmalah itu kan saya selalu mempelajari gini. Basmalah adalah obat penawar saya untuk melepaskan kemelekatan, karena saya mengalami kemelekatan dan membuat hidup jadi nggak nyaman gitu misalkan. Nah, dengan memahami basmalah yang, wah ini mungkin pemahaman sekali lagi ya ketika kita membaca ulang-ulang, even basmalah di hari kemarin sama basmalah sekarang, ini jadi baru sih Bang namanya Mas Oni. Kemarin ngertinya gitu, loh ini kok gini lagi gitu ya. Dan saya menyadari bahwa detik ini kan baru ya? Baru. Detik ini tuh kita belum pernah gitu. Tapi banyak orang yang nanya bukan how new are you gitu ya, tapi how old are you gitu. Jadi lebih fokus ke lamanya gitu. Nah, balik lagi ke basmalah adalah dengan spesifik dengan kata bahwa atas nama. Saya sih bukan, basmalah itu bukan ucapannya gitu. Cuman ini ke practical way yang saya benar-benar alami sebagai pengalaman langsung yang saya alami sehari-hari gitu. Hanya untuk menyadari bahwa ini dilakukan hanya atas nama. Saya selalu menganalogikan gini. Kalau ada raja, dia pengen tahu kondisi wilayahnya di daerah utara, si raja nggak usah datang ke utara gitu. Nyuruh aja si pesuruhnya dalam tanda petik, kamu datang ke sana, kamu bawa apa yang saya pengen, ini bawa mandatnya, kamu sampaikan di sana gitu. Dan ketika si utusan ini datang ke sana, dia nggak bisa ngomong bahwa keinginanku gitu. Dia nggak bisa ngomong bahwa ini titahku, keinginanku, tapi saya membawa mandat dari raja gitu. Nah, Mas Oni, Bang Dame, basmalah ini dalam tanda petik yang banyak menyelamatkan saya dari kemelekatan. Luar biasa itu. Gitu. Yang ketika belum ngerti basmalah, ngerti apa tuh, ngerasa aku yang ngerti gitu. Dan ketika ada rasa aku yang ngerti, pengennya ngeberesin orang gitu. Padahal yang penting diri sendiri. Pengennya ngasih tahu, pengennya ngebenerin, pengennya ngelurusin. Makanya ini sedikit cerita dari research apa yang saya lakukan belasan tahun belakangan ini gitu ya. Jadi relate gini. Kenapa di 17 ayat 14 Quran itu ada kata-kata ikro kita baka. Bacalah dirimu gitu. Sementara ketika ini terjadi gitu ya, fakta yang saya alami di lapangan gitu. Banyak orang ngaji, contoh. Begitu buka ayat Quran katakanlah, jangan jadi orang pelit. Yang kepikiran pasti dia gitu. Ya, betul. Padahal yang pertama yang baca gitu. Jangan ngomongin orang, jadi ingat banget tetangga dia. Ini harus dikasih tahu banget sama suaminya. Orang kafir. Itu juga keluar. Ya kan? Ini kita 3 fakir atau 3 kafir sih? Dari situ mulai sadar bahwa iya ya, segala sesuatu yang dipelajari, konsistensi utamanya adalah what mean to me gitu. Jadi buat saya tuh Bismillah tuh perisai Bang Dame.
shield banget gitu, bahwa ingat loh ya, kamu tuh hanya atas namaku gitu. Bahwa ketika berbuat baik bukan kamu yang berbuat baik. Ketika kamu mengatakan bukan kamu, maka nanti kalau relate ada orang yang memuji, itu jawabannya di dua. Alhamdulillah, bukan aku kok gitu. Dan saya merasa banyak diselamatkan dalam bismillah ini dengan kesadaran basmalah bahwa iya ya, saya menolong bukan kekuatan dan kebisaan saya. Saya mengajar bukan pengetahuan saya. Saya melakukan sesuatu bukan daya upaya saya. Jadi simply mungkin dari pengalaman langsung yang bisa saya ceritain gitu, bismillah itu penolong besar gitu, Bang Damai, Mas Sony. Jadi lebih ngerasa bahwa ya itu tadi slogan kita lah, nggak tahu apa-apa, nggak bisa, bukan siapa-siapa, karena begitu bismillah, oke, saya hanya menjadi speaker, dimana kalau speaker, dimana si mic-nya ngomong A, ya keluarnya pasti Ya, A. nggak bisa dia punya cara sendiri. Nggak bisa. Kan kalau ngomongnya A keluar C, yang dengar kabur ya, ini yang ngomongnya A, kenapa keluar C gitu. Dan di situ buat saya basmalah adalah penyatuan dengan Tuhan, penyatuan dengan Allah, dalam artian ketika saya menyadari bahwa aku ini hanya melakukan atas nama Allah gitu. Atas nama, berarti kalau atas nama Nggak bisa macam-macam itu. itu yang ya balik lagi ya, kita belajar juga ya, maksudnya yang benar-benar menjadi shield itu. Saya tuh jadi ingat Bang Damai pernah sering bahkan gitu ya di acara keluarga tuh, Bu, atas nama keluarga deh sampaikan sesuatu. Berarti kan saya harus benar-benar tahu siapa yang mau menyampaikan. Saya hanya merepresentasikan apa yang diinginkan oleh siapa ini yang mengatasnamakan gitu, Bang Damai. Jadi Mas Sony, buat saya basmalah tuh penolong, tameng, kuat. Di mana kesadaran mau melakukan sesuatu, oke. Ini bukan lo nya ya Bu ya, bukan kamu yang hebat, bukan kamu yang jago, bukan kamu yang tahu, bukan. Dan dalam perjalanan sampai saat ini, basmalah banyak menolong saya untuk melepaskan dari keakuan, merasa memiliki kemelekatan dan seterusnya. Jadi saya lebih bisa sangat relate dengan statement Nabi Muhammad bahwa lakukanlah segala sesuatu dengan basmalah, bukan hanya bismillah, bukan itu gitu, tapi oh iya ya, begitu saya minum, saya juga lagi ngasih minum siapa sih? Begitu saya makan, saya lagi ngasih makan siapa sih? Yang saya lakukan semuanya dalam konteks hanya atas nama, dan itu dalam tanda petik meniadakan aku gitu. Akunya jadi nggak penting. Keren sekali itu sih, keren banget. Saya mau nambahin dikit, Gimana, Mas Bang? Kang Abu. Ini menjadi perisai saya, membebaskan saya dari kemelekatan. Karena kemelekatan itu kan identitas ego yang membuat kita suffering kan. Iya. Jadi dengan bismillah kalau saya tangkap tadi, maka saya dibebaskan dari semua itu. Bahkan ketika saya melangkah di depan mata itu kayak pikiran kita, aduh nggak bisa nih. Tapi dengan bismillah, jalan terus. Jadi tidak ada penghalang kalau kita dengan bismillah. Tadi Mas Sony juga bilang, the power of yang maha itu luar biasa gitu. Nah sekarang dalam konteks mau berbuat, kalau tidak dengan nama Allah, ya memang semuanya nggak sampai. Saya ingin kasih analogi ini Mas Sony. Dulu kan zaman tahun 90-an yang saya rasakan. Kalau ada orang pakai jas datang ke daerah nih, kantor bupati. Terus dari mana gitu? Saya, dari mana Pak? Ya, siap. Dia bilang, saya dari Cendana gitu. Jadi kata Cendana itu gimana kan? Sakral banget. Terus bawa logo RI 1 gitu. Itu gawat itu. Coba tanya, dari mana gitu? Dari mana? Dari Allah. Maksud saya, Itu lebih sadis lagi. Tapi kok nggak ada rasanya gitu. Kalah sama logo ya. iya, maksudnya kalau kita sudah bisa diberikan hadiah keterbukaan yang tadi Fatihah, bahwa setiap bismillah yang kita lakukan, action, realisasikan, itu kehendaknya sebetulnya. Makanya kan ada hadis juga yang mengatakan bismillahnya seorang arif kehendak Allah. Jadi kalau kita ketemu orang begitu, bahkan marahnya dia pun bismillah. Kita menganggap sebuah sesuatu yang menyakitkan, tapi itu untuk menegakkan keadilan, untuk menjaga keseimbangan. Nah disitulah ya akhirnya kita jadi nggak bisa lepaskan bahwa seluruh alam semesta ini diciptakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh nambahin. Gimana Mas Sony? Pertama gini, bismillah itu bi-ismi. Ismi itu asma. Asma itu diterjemahkan sebagai nama. Tapi asma juga berarti, ismi juga berarti isme. Ya. Isme itu artinya kayak seperti kapitalisme, sosialisme, komunisme, ateisme dan sebagainya. Itu adalah ajaran. Jadi artinya dengan ajaran Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi artinya ketika di surat 17:110 Allah menyebutkan Allah mempunyai asmaul husna, itu artinya juga ajaran-ajaran yang husna itu yang paripurna gitu, yang luhur gitu, kira-kira gitu. Jadi yang kita perlu tahu bagaimana ajaran-ajaran luhur paripurna, isma-isma yang Allah ajarkan itu adanya di Al-Quran, dan itu harus semuanya dengan kasih gitu. Ketika Adam diajarkan nama-nama benda di surat 2 Al-Baqarah ayat 30, itu bukan nama-nama, oh ini adalah botol, ini batu, ini apa, ini bukan begitu. Tapi diajarkan ajaran-ajaran Allah gitu. Ajaran-ajaran hukum-hukum Taurat. Hukum-hukum Taurat itu artinya hukum ya. Jadi kalau nanti di pembahasan ini saya sebut Taurat, itu Taurat itu artinya hukum. Bukan buku. Al-Quran itu artinya harus dibaca, baik tulisan maupun ikro'nya, jadi uslu maupun ikro'. Injil itu artinya kabar baik, jadi kalau kamu berbuat ini kabar baiknya begini.
Zabur itu artinya kidung, nyanyian. Jadi orang tuh kalau bahagia hatinya menyanyi gitu. Jadi Allah tuh mengajarkan ajaran-ajaran, isme-isme, hukum-hukum yang didasari oleh kasih sayang. Output kita dalam membaca Quran dan melakukan apa-apa yang di Al-Quran itu adalah kasih sayang. Ajarannya kasih sayang. Makanya dari lama menyebut agamaku adalah kebaikan, kasih gitu. Dan semua utusan Allah itu mengajarkan kasih. Jadi kalau ada orang belajar Quran jadi radikal, hatinya beku dan menggunakan kekerasan, teriak-teriak dan sebagainya, itu berarti tidak memahami Bismillah gitu. Nah jadi kalau kasih sayang, dengan ajaran kasih sayang, maka ada orang yang menyebut Bismillah tapi tidak dengan kasih sayang. Kemarin kita barusan Idul Adha menyembelih korban, banyak kan menyembelih Bismillah tapi wah sapinya dihajar gitu. Bismillah, buah gitu. Banyak kan di TV sapi kabur di mana-mana karena ketakutan gitu. Karena tidak dengan Bismillah. Tidak mudah itu. Tidak mengalami Bismillah. Membaca Bismillah sih. Tapi ada orang-orang di Australia misalnya yang menyembelihnya itu ditembak dulu dengan udara, jadi pingsan dulu dan menyembelih dengan kasih sayang gitu. Nggak pakai bahasa meskipun nggak menyebut kata Bismillah. Jadi yang mana yang lebih Bismillah gitu? Yang dilakukan dialami atau yang dibaca di mulut? Yang bagus sih dua-duanya gitu. Nah, kan balik lagi gitu Mas Sony, bahwa kita lihat sebuah isme itu kan datang tuh di 84 ayat 19 itu kan tingkat demi tingkat gitu ya. Dimana kalau kita melihat di perspektif pemahaman masyarakat kita gitu, bahwa sekarang tuh kan mudah sekali dengan mengucapkan tuh udah kayak sebuah keharusan yang cukup gitu, bahwa ngomong aja gitu ya kira-kira. Nah, proses mengalami basmalah itu sendiri dari Bang Damai dulu aja. Gimana sih Bang Damai mengalami basmalah dalam pemahaman atau dalam pengalaman sampai saat ini tuh prosesnya gimana gitu? Makasih Kang. Tadi waktu Mas Sony menyampaikan uraian tadi, ucapan dengan laku ya, tindakan. Bukan cuma tindakan, ada kesadaran, ada rohani di situ. Makanya di awal tadi kan saya ingatkan tuh, nama secara umum dulu itu kan ada hurufnya NAMA. Terus dia jadi panggilan, jadi lafaz. Terus mulai sifat khas dari sesuatu gitu, ya kan? Kemudian setelah sifat khas ini datang dari mana? Ya dari wujud. Jadi nama dalam pandangan ini adalah hakikat, makanya nama Allah, wujudnya gitu, keberadaannya. Kan kalau saya sebut misalnya air, ya ada barangnya dong. Iya. Dia nggak sekedar ucapan pemahaman, ada barang ini yang fisik dulu nih. Nah ketika disebut dengan nama Allah, wujudnya apa? Kan gitu. Jadi ketika kita mau mempraktekkan Bismillah sebagai laku, tidak hanya ucapan, itu tadi balik lagi ke hati tadi. Ketika kita lakukan sesuatu dari hati, dari kolbu, yang berbuat itu adalah nama Allah. Ketika yang berbuat nama Allah, maka terjadilah harmoni seluruh semesta. Nah itu nanti bagian kedua tuh, Alhamdulillahirabbil alamin, jadi semuanya. Semua sempurna gitu. Kenapa? Karena itu udah berbuat Allah. Nah orang bertanya, bagaimana kalau keburukan kita lihat ada bencana segala macam? Nah ini lagi makanya dipisah. Ada asma, ada Allah, Rahman Rahim. Ini kan kayak derajat pancaran ini Kang. Pancaran, iluminasi gitu. Dari kalau dalam perspektif metafisik itu kan dari titik yang tunggal, dia menampil secara semua Allah, baru menyebar jadi Rahman, Rahim. Lalu terjadilah alam ini semuanya, mulai dari alam Jabarut, Malakut, Mulk. Nah kalau dalam perspektif itu. Tapi kalau ditanya pengalaman tadi, pada saat saya melakukan sesuatu antusias, itu Bismillah itu. Antusias. Enthusiasm itu divine name loh. Yes. Jadi beda sama ambisius. Iya. Ambisius enak di gue, lu kagak. Itu ambisius. Itu pasti ada tabrakannya. Tapi kalau antusias belum dapat manifest secara fisik, belum dibayar, saya udah antusias kok. Kalau saya misalnya ketemu orang-orang ada sebuah ide bagus, idenya udah ngecek dulu nih, dia antusias nggak dengan idenya, nulisnya bisa, begadang itu nggak rasa capek kan? Jadi antusiasme itu adalah praktek langsung dari Bismillah. Terus ada lagi kasihkan, ada juga cinta kasih, itu dia pasif. Kalau action banget kan compassion namanya, compassion. Tapi sebetulnya pada waktu orang senyum-senyum sendiri, itu juga Bismillah dalam arti pasif. Peace. Tapi pasif. Tapi begitu jadi antusiasme, itu versi aktifnya. Nah jadi Kang, kalau ada satu pekerjaan, wah ini diundang kagak datang, ini, nah dia belum Bismillah berarti belum dapat Bismillahnya. Antusiasme itu Kang, coba deh cek. Kalau orang melakukan sesuatu dengan antusias, itu jadi deh, tinggal tunggu waktu aja. Dan pasti konsisten. Kata antusias itu iya. jadi perspektifnya beda banget. Beda sama ambisius. Kalau dalam manajemen modern kan Mas Sony paling tahu tuh, harus ambisius syaratnya. Memang jadi, tapi bisa menghalalkan segala cara, mencacurkan, gua menang. Kalau antusias bukan menang kalah, kita bersama tumbuh sesuai kadar masing-masing. Jadi itu powerful banget buat saya. Tapi saya juga belajar dari Kang Am tadi. Bismillah membuat saya detachment. Iya dong. Emang siapa sih yang berbuat yang kan Bismillah. Nggak perlu kita aja. Oh kayak tadi ini ke anak-anak. Tapi begitu anak itu antusias melakukan sesuatu, baru kita. Nah ini namanya Bismillahirrahmanirrahim. Praktik.
Itu real yang dialami. Itu real. Bantu orang misalnya dibawa ke tempat itu anak itu bismillah. Tapi Bang, antusias nggak bisa dibuat-buat ya? Nggak bisa. Sok-sok antusias nggak bisa. Bener. Bahkan kalau Mas Sony tadi sering menyebut hukum tarik menarik, kan ada tuh untuk mencapainya. Saya gampang ngelihatnya. Wah, dia nggak antusias. Belum, nggak jadi itu kan. Tapi kalau dia antusias, nggak perlu disuruh komitmen. Karena pada antusiasme itu ada komitmen, ada visi, ada juga proses yang terus-menerus, ada proses belajar, ada introspeksi dari satu kata antusias. Nah, kalau kita tarik ke sini, itulah bismillah. Thank you, Bang. Mas, gimana Mas? Paling simpel buat saya sih, kalau disebut nama Allah, apa impact-nya? Itu sebuah nama yang berlalu begitu saja, atau ada rasa di dalam dada. Ada getarannya gitu. Getaran. Makanya di Al-Quran itu di surat 8 ayat 2 gemetar ketika disebut nama Allah itu. Atau 22 ayat 35 juga bergetar hati ketika mau disebut nama Allah. Karena pertama di situ ada power yang di dalam diri kita tuh yang kita nggak bisa tahan gitu. Gede sekali gitu. Ini kita belum melakukan apa-apa nih, baru nyebut nama aja gitu. Baru mendengar. Mendengar physically gitu maksudnya. Mendengar di dalam. Mendengar kata Allah. Mendengar. Jadi misalnya disebut Bismillahirrahmanirrahim langsung wah nggak kuat gitu, gemeter gitu. Jadi di dalam ini karena powernya sedemikian besar sehingga menggetarkan, bervibrasi, beradiasi, beriluminasi, macam-macam tuh ya, bahasa itu terserah ya. Itu menggetarkan semua. Jadi dengan getaran itu supaya kita bisa ngukur nih seberapa bersih, seberapa jernih hati batin kita itu untuk benar-benar mengundang hukum tarik-menarik tadi ya, mengundang Allah itu ke dalam diri kita itu. Ketika disebut nama, apakah ada impact-nya gitu ya. Lalu yang berikutnya juga mengalami basmalah itu adalah pengalaman ketika tadi kan baru di dalam dada ya, terus kemudian kita action gitu ya, berbuat. Waktu berbuat itu, apakah kita disertai oleh doing good-nya with God atau enggak? Kalau doing good with God itu pada saat berbuat hati kita tuh rasanya happy, nggak ada batasnya gitu. Meskipun hanya sekedar mungkin memberi minum kucing atau anjing di jalan yang kehausan gitu. Tapi rasanya ada yang wah happy yang luar biasa gitu. Nah ini nggak berhenti happy-nya. Itu artinya kekuatan di dalam itu membuka semua yang buntu, yang mampet, menghambatasi, menghalangi hubungan kita dengan Allah itu. Jadi terkoneksi lebih jauh lagi gitu. Jadi perbuatan akhirnya jadi sesuatu yang tadi digerakkan, tapi yang lebih penting hubungan itu gitu. Dan waktu disebut nama Allah, adakah kerinduan? Once kita punya kesadaran untuk introspeksi terus-menerus, ya akan selalu ada di dalam diri kita tuh, mau ngaji, mau baca Quran, mau ngapa-ngapain, selalu basmalah itu dengan power yang besar gitu. Saya tadi tertarik yang bilang Mas Sony, nama Allah itu kalau sudah terbuka, dia tidak bisa pergi sebetulnya. Tidak datang dan pergi. Tapi seperti sky, langit, dia tetap di situ. Tapi kayak ditutupi awan gitu. Kira-kira. I'm here, kata langitnya kan. Waduh, mendung nih, nggak ada langit. Nah, mendung itu, awan itu kayak pikiran yang banyak mengganggu gitu. Ya, begitu kita tunggu saja sampai awan itu, karena awan itu nggak solid kan. Tiba-tiba kembali sadar pada nama Allah yang tanpa batas itu. Jadi makanya kan Nabi Isra Mi'raj ke langit kan gitu, sama wati yang tanpa batas. Itu juga ada kaitan. Jadi praktek bismillah ini setiap hari ada dalam hidup kita, dan sekarang saya sendiri jadi ya melatih, mengingatkan diri sendiri bahwa apapun yang saya lakukan kalau tidak dengan bismillah, nggak jadi aja, berantakan aja. Ada yang menarik kan, gimana kalau sebuah keburukan kita terpuruk? Ya baca bismillah juga. Karena tadinya kita menganggap itu keburukan, musibah yang kita hindari. Setelah kita dengan bismillah, itu jadi tadinya keburukan, itu jadi hikmah. Kalau kata Nabi itu, orang bertakwa itu unik. Ketika ditimpa keburukan dia bersabar, dan sabar itu baik baginya karena bismillah. Dan ketika diberikan nikmat dia bersyukur, dan syukur itu baik baginya. Bismillah lagi. Jadi dua-dua itu, kalau kata Rendra di puisinya kan, ketika langit dan bumi udah bersatu, keburukan dan kebaikan itu sama aja gitu. Ya, saya tuh menyadari bahwa yang bikin susah hidup tuh satu sih, Mas Sony, Bang Dame, merasa penting. Begitu ngerasa penting, beban gitu. Kayaknya harus gini. Dan kalau ada kata-kata melepaskan kepentingan, basmalah tuh buat saya tuh benar-benar di 1782 itu kan dibilang bahwa Quran tuh syifa gitu ya, penawar gitu. Ya kan, bukan Quran dimasukin kertasnya diminum gitu, enggak gitu ya. Tapi benar-benar bismillah menjadi penawar itu adalah, let's say saya sekolah S2, gelar MBA apa dan lain-lain. Itu ketika itu jadi ngerasa penting, itu jadi chaos gitu, Bang. Dan dengan basmalah yang tadi kalau kita makasih dengan antusias tuh, jadi saya lebih dapat lagi gitu. Mas Sony bilang dengan bergetarnya gitu, bahwa secara praktikal way benar-benar saya bisa mengartikan bismillah ini adalah penawar, penolong yang sangat esensial, yang ya istilahnya nggak usah beli ke apotek gitu ya, nggak usah kemana, dengan menyadari bahwa atas nama aja udah. Dan kecenderungan ketika melakukan, benar Bang, itu nyambung banget. Kalau udah ada itu, bukan gara-gara pengennya apa, dapat apa, menggapai, mencapai, tapi antusias gitu.
jadi doing formatting itu dalam artinya bukan mencari sesuatu yang akan apakah ini nguntungin buat saya atau enggak, misalkan baik buat saya atau enggak. Itu entah di nomor berapa gitu untuk saat ini gitu ya, tapi dengan basmalah ya udah saya cuma jadi wakilnya deh gitu. Ketika sudah melakukan dengan bismillah kan, kita nothing tulus melakukannya. Itu sudah hasilnya itu ya antusias, sudah sukses di awal. Yang itu ini aja bonus atau projection aja. Dan kalau orang katakanlah sukses dalam arti pencapaiannya, itu kita nggak tolak karena memang paradigma umum begitu. Tanpa ada yang antusiasin itu nanti hampa lagi. Benar. Jadi the real sukses itu adalah bismillah dalam konteks ini. Ketika orang jatuh cinta, itu sebetulnya partikularisasi pengalaman bismillah. Pertama nih, melihat dia disebut nama, ada dia ya, itu bergetar itu. Ini masih partikular, kan? Biar terjangkau. Ini kan langit tanpa batas kan. Iya. Nah, tapi ketika dia ingin memiliki, nah di situ mulai terbatas. Kayak kita ngelihat bunga indah, melihat bunganya aja sudah. Ya kalau sudah ada perspektif ini, ya Allah yang mencipta. Pokoknya kemana-mana itu penjelasannya. Bukan cuma ngelihat bunga yang indah, tapi penciptanya. Itu nanti alhamdulillah tuh. Jadi nggak hanya fokus di objeknya. Tapi ketika ada godaan pengen ngambil bunga itu, dia jadi layu. Dia nggak bisa dinikmati banyak orang lagi. Tapi kan bang bunganya saya tanam lagi. Tidak ada yang begitu gitu. Tapi poinnya adalah antusiasmenya itu menyaksikan love itu, merasakan ya maksudnya. Itu adalah manifestasi bismillah dalam kehidupan yang sudah dikaruniakan pada kita. Tinggal kalau udah nyampe kepada nama Allah yang itu udah. Boleh saya jawabin? Gimana mas? Jadi gini, nggak bisa kita dipaksa kasih sayang cinta kepada Allah, nggak bisa. Tapi cinta itu nggak boleh bertepuk sebelah tangan gitu ya. Artinya kalau Allah itu mengasihi menyayangi kita, harusnya kita pun mengasihi dan menyayangi Allah. Tapi itu nggak bisa dikonsep, nggak bisa di mulut, nggak bisa diulang-ulang 1000 kali bismillah nggak bisa. Harus dirasa gitu. Jadi cinta itu bisa dua arah, tidak bertepuk sebelah tangan. Makanya kata-katanya radhiyallahu anhum wardu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi pernahkah kita mengatakan kepada Allah, oh ya Allah, aku sayang kepadamu dengan sepenuh hati, sepenuh pikiran, sepenuh perasaan, dengan air mata yang menetes, dengan perasaan hati yang bergetar. Jangan dipaksa. Ketika cinta itu udah tidak bertepuk sebelah tangan, udah dua belah pihak, maka itu yang terjadi adalah kalau bahasa anak zaman sekarang, kalau jalan-jalan tuh nggak penting kemana, tapi sama siapa. Sama siapa, betul. Kita boleh makan tempe, tapi kalau sama orang yang kita sayang, wah tempe itu rasanya nikmat banget gitu kan, bener nggak? Betul. Jadi artinya itu harus dialami gitu. Kalau Allah mengatakan di surat 9 ayat 24, janganlah kamu mencintai ayah, ibu, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya lebih daripada aku gitu. Dan rasulnya, nanti kita bahas rasul itu apa sih hakikatnya. Itu nggak bisa cuma konsep, tapi harus sampai ke perasaan. Nah itu tuh, haru, rindu, dan sebagainya gitu. Jadi cara satu-satunya untuk kembali kepada Allah dengan perasaan rindu itu adalah dengan larut di dalamnya. Jadi kalau kata Nabi Isa bilang, aku ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam aku. Aku ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam aku. Jadi udah larut. Nah itu kan prosesnya panjang, ego, emosi, segala macam tuh harus larut. Larut, Allah yang melarutkan itu. Nah jadi proses melarut, semakin melarut sama lama fana ilallah itu, baru kita bisa ngerasain, oh ini ya bismillah gitu. Ada analogi yang bagus Mas Sony. Jadi kan ada cahaya matahari kan, katakanlah itu simbol dari cahaya yang tanpa batas. Jadi katakanlah kita itu sebagai lilin di ruangan, kita menerangi kamar dong. Karena ada aku, cahaya lilin, gue cahaya terang di kamar. Begitu cahaya lilin dibawa keluar matahari, dia tetap bercahaya loh, cuma dia minder. Jadi dia tidak mau lagi ngaku-ngaku dia yang bercahaya. Karena itulah dengan nama Allah gitu, ini cahayanya dia deh, ini kasih sayangnya dia deh. Dia tetap bercahaya. Jadi itu sebetulnya makna fana itu. Ini menarik nih, kalau nggak diselesaikan nggak beres nih. Oke, mudah-mudahan basmalah ini bukan hanya menjadi sebuah kebiasaan yang kita katakan gitu ya, yang tanpa pemaknaan, tetapi kita bisa menyadari bahwa basmalah ini sesuatu yang dalam gitu, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran esensi kasih sayang dari pembicaraan kita. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita mengungkapkan mantra dengan sungguh-sungguh, dengan hati, jiwa, ruh, semua ruh, 9 ruh itu bergetar di dada, seluruh tubuh bergetar. Asma Allah. Seperti itu. Jadi saya dahulu sudah diajarkan leluhur yang tahun hidupnya di tahun 1500-an, Eyang Dewi Putri, atas arahan beliau
dan tentunya atas kehendak Allah beliau ketemu dengan saya dan para keluarga saya, murid saya, semua sudah dibimbing. Nah, bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim adalah mantra. Jadi ketika kita ucapkan, jadi kita mau melakukan apapun, kita mengangkat sesuatu yang berat, kita mulai bekerja, makan, minum, ya termasuk hubungan suami istri. Nah, saya dikasih ini ilmu tersebut, mantra bismillahirrahmanirrahim ketika ingin bercampur dengan istri, dengan isyarat begini aja, bismillahirrahmanirrahim. Itu siapapun ketika kita menyatu bersama dengan istri, siapapun tidak akan bisa melihat, hanya kecuali Allah. Mau itu gondoruo, bangsa, jin, apapun segala macamnya, termasuk malaikat tidak bisa. Disitulah kasih sayang Allah menutupi semua. Ya, situ. Itulah mantra. Kalau mantranya Sang Cipta, kun fayakun, dan sampai sekarang juga banyak yang mengajarkan tentang kun fayakun, amalkan sekian. Ada yang ini bisa dilihat di YouTube atau di media-media itu. Nah, jadi kita mengambil kun fayakun dari bagian dari di penghujung surah Yasin itu ada. Seperti itu. Jadi mantra kitab diri, semua yang ada di dalam diri kita itu adalah gerakan politik dari Sang Cipta untuk kita hambanya dengan penuh kasih sayang. Nah, sekiranya bukan kasih sayangnya Allah terhadap kita Sang Cipta, ya bagaimana? Makanya sama juga ketika saya sedikit bahas tentang yang namanya sang iblis setan tadi, ya kan, yang dahulu tidak mau sujud pada Adam yang diperintahkan Allah, ya kan seperti itu. Nah, dia lebih berbangga diri. Nah, itu sekiranya, kamu tidak mau sujud, ada apa gerangan? Nah, ya kan, dia bilang, saya lebih mulia dari Adam, saya dari api, Adam dari tanah. Nah, kan di situ. Jadi hanya melihat fisiknya saja. Nah, banyak kita melihat orang jadi hanya memandang sebelah mata gitu ya. Kalau disebut one eye, satu mata. Nah, itu. Nah, kemudian juga si satu mata ini yang disebut Dajjal itu tidak diberikan kasih sayang. Nah, itu bedanya. Jadi ada kejadian pada waktu itu yang merupakan mirip Niki Ardila yang Adinda Rani dulu pernah melintasi samudra, kena kesedot energinya sang Dajjal, tertangkap. Akhirnya dengan bantuan murid saya dan juga saya setelah maghrib membacakan surat Ikhlas 40 kali, Al-Falaq 40 kali, dan An-Nas 40 kali. Didahului dengan suratul Fatihah. Seperti itu. Di sana bertarung, akhirnya dilepas. Itu pada waktu itu masih masih penasaran ya, jiwanya atau arwahnya. Nah, seperti itu. Nah, di sana si sang Dajjal ini tidak bisa membaca Bismillah. Nah, dia hanya bisa sampai bi, atau diterjemahkan dengan, lebihnya tidak bisa. Nah, itu. Nah, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika kita membaca Bismillah, apapun yang terjadi, insya Allah Allah akan bimbing. Dengan kasih sayang itu Allah akan bimbing. Walaupun kita sedikit melenceng, nanti balik lagi, lurus lagi, melenceng, balik lagi, ya
yang seperti di bolak-balik kita baca, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami. Artinya bukan petunjuk. Kalau petunjuk, tunjuk ke sana. Nah, itu beda juga tuh. Memberikan petunjuk, menunjuki jalan, beda. Kalau memberikan petunjuk, pokoknya saya tanya, ini di jalan ke mana, sekolah ini di mana ya? Nah, orang memberikan, oh nanti lewat sini, lewat sini, lewat sini. Nah, terserah mau sampai atau tidak, nggak ada urusan sama kita yang nanya. Tapi itulah bedanya petunjuk jalan sama kayak map tuh, petunjuk jalan. Nah, bisa nyasar di sawah, nyusruk tuh kendaraan kita, baik itu roda 2, roda 4, luas, karena mengandalkan tadi Google Map. Bagian dari YouTube Google ya. Nah, seperti itu. Jadi tunjukilah kami, artinya kami meminta, menunjuki, Allah menunjuki jalan kita. Itulah perbedaannya. Tunjukilah kami jalan yang lurus atau tunjukkan kami. Tunjukilah kami, seperti itu. Tunjukilah kami, maka Allah selalu membimbing kita. Nah, seperti itu, dengan kasih sayangnya tentunya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti itu. Jadi mantranya untuk kita adalah Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kemudian kita lanjut video berikutnya dari penjelasan dari BMKG tentang ilmu Titan berikut ini. Bila saya ditarik ke BMKG Pusat di sub bidang geomagnet, magnet bumi dan listrik udara, untuk mengembangkan apa yang saya lakukan selama di S3 di ITB, yaitu terkait dengan memahami prekursor gempa bumi. Ya, terkait dengan earthquake precursor ya. Istilahnya itu ya ke arah prediksi lah ya, kejadian gempa. Ya memang kita ketahui belum ada ya. Tapi ini sudah dimulai oleh BMKG ya, dari sudah beberapa tahun yang lalu. Bisa nggak dijelaskan Pak, apa itu si earthquake precursor itu? Ya, jadi earthquake precursor itu memahami ya, itu tanda-tanda awal gempa bumi. Yang selama ini mungkin kita melihat gempa bumi kejadiannya itu tiba-tiba ya. Padahal gempa bumi itu tidak tiba-tiba. Ada kejadian awal ya, di mana terjadi microfracturing, terjadi patahan-patahan kecil di batuan tersebut sebelum patah batuan tersebut. Nah, dengan memahami earthquake precursor, tanda-tanda awal, ya, ini tidak hanya menggunakan data magnetik, tapi bisa menggunakan data-data lainnya seperti total earthquake content, terus kemudian gravity, terus kemudian suhu air tanah dan lain-lain. Itu kita memahami bagaimana kejadian di dalam sumber gempa itu seperti apa. Jadi sebelum gempanya, Pak. Oh gitu ya. Jadi memang tanda-tanda ya. Jadi tanda-tanda. Dengan menggunakan geomagnet dan lain-lain parameter yang memang sangat diperlukan ya dalam memantau tersebut. Mungkin ada pertanyaan ya. Saya juga mungkin bertanya juga. Kenapa sih sampai sekarang gempa itu kejadian gempa itu belum bisa diprediksi gitu? Apakah karena kemampuan kita belum sampai ke situ atau memang sulit gitu? Iya. Jadi untuk prediksi itu kan ada dua dimensi ya Pak. Di mana ada dimensi dimensi waktu dan dimensi ruang. Jadi untuk gempa bumi dimensi ruang itu sangat jelas, yaitu di zona seismogenik aktif. Ya, itu sudah sangat jelas di seluruh dunia, sudah tahu bahwa pusat gempa adalah di sekitar zona subduksi, zona megatrust, dan zona patahan permukaan. Ya, tapi zona waktu yang belum jelas. Kenapa ilmu sains atmosfer lebih mudah melakukan prediksi? Karena ada zona waktu yang jelas, Pak. Posisi matahari ada posisi di utara, di selatan, dan di khatulistiwa. Itu menunjukkan bagaimana matahari sebagai sumber energi dan penggerak aktivitas dinamika atmosfer itu lebih jelas, lebih mudah untuk melakukan prediksi jangka panjang. Dan prediksi jangka pendek dilihat dari posisi dinamika atmosfer lainnya. Sedangkan gempa bumi itu kita belum mengetahui zona dimensi waktu yang sangat jelas. Karena itu maka kita hanya bisa mampu melakukan pengamatan tanda-tanda awal yang disebut dengan prekursor itu. Oh gitu ya. Yang saya tahu dulu itu kan memang ada tim BMKG kan dipanggil ke Istana Wapres ya.
waktu itu Pak JK ya. Dia menyampaikan bahwa BMKG harus segera membuat prediksi gempa. Siap. Untuk meminimalisir korban. Ya, Pak. Maka itulah awalnya earthquake precursor kan seperti itu. Ya. Ini adalah PR dari pimpinan pimpinan negara kita gitu. Jadi dan BMKG bekerja kan seperti itu. Jadi ide awalnya kan begitu Pak. Terus bisa nggak diceritakan bagaimana performance inovasi earthquake precursor ini sampai sekarang itu bagaimana sih akurasinya juga? Seperti apa sih kan Pak Swedi kan bersama tim pengembangannya Jadi riset waktu itu risetnya memang gencar Pak dari 2009 dan kebetulan saya masuk dalam tim riset Litbangnya BMKG. Sebelum ada permintaan dari Pak Wapres pada waktu itu Pak Yusuf Kala. Jadi BMKG sudah melakukan riset di awal untuk precursor gempa dengan berbagai macam metode. Metode yang digunakan adalah metode seismik, metode geofisika potensial yang terdiri dari gravity, magnetik, dan bahkan total electric content. Yaitu jumlah elektron dalam lapisan ionosfer. Nah, jadi kami bekerja dan saya termasuk tim di Litbang itu mengembangkan menggunakan pendekatan metode geomagnetik. Geomagnetik. Nah dari sini maka berkembanglah dari disertasi yang saya kerjakan itu menemukan selain parameter menemukan bagaimana kata prediksi tersebut menjadi lebih jelas, di mana parameter prediksi itu kapan, di mana dan seberapa kuat. Jadi kapan dan di mana seberapa kuat itu kita menemukan parameternya di situ Pak, di hasil yang saya kembangkan dalam disertasi saya. Nah kemudian pada waktu itu kebetulan kepala BMKG-nya Pak Andi Eka, terus kemudian Pak Deputinya almarhum Dr. Mas Turyono dan Pak Jaya Murjaya itu memanggil saya untuk bagaimana mengembangkan di BMKG. Alhamdulillah saya didukung oleh teman-teman yang hebat Pak. Ada di situ ada Dr. Sirojudin, ada teman-teman yang lain, Nur Effendi dan lain-lain semua. Kita mengembangkan bagaimana parameter itu didigitalkan Pak, diotomatis. Ketika Pak Sadli sebagai deputi kami pada waktu itu, kita berkembang lebih pesat Pak, karena memang didukung oleh Kepala BMKG Ibu Profesor Dwi Korita Karnawati juga. Jadi kita hasilnya menemukan parameter di mana parameter prediksi lebih jelas. Kapan kita menggunakan waktu rentang Pak, waktu terjadi onset pertama, anomali pertama. Terus kemudian di mana kita menggunakan fungsi transfer menghasilkan suatu zona duga aktif menggunakan sinyal elektromagnetik dengan 3 komponen, dan seberapa kuat kita masih menggunakan statistik Pak. Jadi kita bisa menentukan magnitud prediksi. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah bisa untuk di daerah Sumatera, karena di Sumatera itu sensornya sudah ada 10 sensor, kita bisa sampai 70%. Oh 70% sudah validasinya. Validasinya ya? Iya, karena kita mengukur kapan, di mana, dan seberapa kuat dengan rentang yang kita batasi. Maka konsep yang jadi earthquake precursor itu kita bangun konsepnya menjadi sesuai dengan lensa yang dulu Pak, earthquake forecasting Pak. Jadi konsep yang tadinya signature earthquake precursor menjadi earthquake forecasting. Kenapa ada earthquake forecasting? Karena ada tadi kita bisa menentukan magnitud prediksi, kita bisa menentukan zona duga aktifnya, dan kita bisa menentukan tentang kapan kiranya akan terjadi. Nah itu yang masih kita kembangkan karena memang rentangnya masih 1 bulan Pak. Jadi kita hanya berani rentang 1 bulan dengan zona prediksi sekitar 45 derajat dari dari sensornya dengan jarak sekitar 500 kilo. Maka kita pengennya sih Pak lebih dekat lagi. Jadi kita bisa sampai 3 hari ke depan atau bahkan 1 hari ke depan. Nah, kenapa? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak, bisa nggak nentukan sampai waktunya, jamnya? Kan gitu ya. Nah, ketika jamnya itu, ketika waktu sudah menentukan kapan titiknya, itu sudah urusan Allah Pak. Jadi konsep kita harus sunatullah juga Pak, di mana hak Allah itu harus ada di situ. Hak takdir itu harus ada. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh melebihi takdir, tapi kita hanya bisa membilang bahwa ini adalah bagian dari rentang. Seperti seorang dokter bilang kepada pasiennya, kita kanker stadium 1 sampai stadium 4, yang menyatakan dia adalah kankernya dalam tubuhnya persentase dari suatu kanker. Tapi kapan waktunya
biar Allah yang tentukan, kan gitu Pak ya. Nah, tapi konsep dari earthquake forecaster menjadi earthquake forecasting itu sedang kita kembangkan terus. Kita saksikan dari BMKG tentang ilmu teliti. Nah, kemudian berikutnya adalah ilmu sirap yang disampaikan Saudari Dewi Sundari berikut ini. Kita akan membahas seputar mantra penyirep. Dua hal ini memang berkaitan, dan untuk melihat kaitannya, maka kita akan mulai dari pengertian mantra penyirep itu sendiri. Istilah penyirep berasal dari kata dasar sirep, yang merupakan mantra untuk membuat orang tertidur. Makna lainnya adalah sunyi senyap, berhenti, atau padam. Menyirep artinya memantrai agar orang tertidur. Tersirep artinya terkena sirep sehingga tertidur. Penyirep adalah orang yang membaca sirepnya itu tadi, sedangkan penyirepan adalah prosesnya. Jadi yang dimaksud dengan mantra penyirep adalah mantra untuk menjadikan orang tertidur. Dalam hal ini, yang menjadi target penyirepan adalah penjahat yang bermaksud menyantroni rumah atau kediaman kita, sehingga tertidur di tempat dan tidak berhasil menjalankan aksinya. Fungsi mantra ini adalah seperti itu. Di satu sisi, tentu saja saya merasa wawasan semacam ini bermanfaat. Tetapi di sisi lain, tentu saja saya akan jauh lebih bersyukur bila Anda tidak pernah membutuhkan ajian ini sama sekali. Lebih baik tidak pernah disantroni penjahat sama sekali. Tetapi pada masanya, leluhur kita mengajarkan mantra penyirep ini untuk berhati-hati. Dan yang namanya berhati-hati itu adalah bijak. Cara untuk mengamalkan aji penyirep ini seperti apa? Namanya ajian memang tentu saja terdiri dari mantra dan lelaku. Untuk mantranya, seperti biasa akan saya tuliskan di description box agar bisa Anda baca lebih jelas. Sedangkan untuk lelakunya, sekaligus cara mengamalkannya, maka mantra ini bacalah di halaman depan rumah setiap sebelum Anda beranjak tidur. Sebelum bisa mulai menggunakan mantra ini, lakukanlah puasa mutih 7 hari berturut-turut, dimulai di hari Kamis Wage. Setelah selesai mutih 7 hari, tutuplah dengan pati geni sehari semalam. Mutih itu apa? Mutih artinya hanya ada makan nasi dan air putih saja. Sedangkan pati geni artinya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tidak menyalakan penerangan apapun, dan juga tidak meninggalkan ruangan selama 24 jam. Nah, seperti itulah amal mantra penyirep. Semoga menjadikan wawasan tersendiri untuk kita. Terima kasih banyak bagi Anda yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan salam rahayu. Tadi kita sudah saksikan Saudari Dewi Sundari. Nah, itu ilmu sirop tadi, itu juga bagian dari ITEN, ilmu teliti. Ya, seperti itu. Jadi, kemudian berikutnya adalah ada Saudari Velen Ratu Ayu. Video ini saya ambil dari ini beliau, tayang 14 Oktober 2024 yang lalu. Berikut. Prediksi bencana di awal 2025 ya. Kita lihat dari sisi energi dunia. Kalau aku merasakan di sini ada hawa panas ya, maka di tahun 2025 ini di sini akan ada banyak perubahan alam semesta ya, bahwa di sini diliputi oleh air dan angin. Akan ada angin kencang, kemudian juga dihujani oleh banjir yang mengelilingi Nusantara Indonesia ya. Tapi di tahun ini juga sudah ada pergolakan yang namanya pergolakan bumi yang bergejolak. Artinya di sini akan ada beberapa gunung Merapi yang akan meletus di tahun ini. Maka di tahun 2025 akan adanya pergolakan angin kencang dan juga air. Ya, tahun ini sudah mulai bergejolak dan bahkan ini akan berlangsung sampai pertengahan di tahun 2025. Bahkan akan ada kecelakaan ya, udara, darat dan juga laut di tahun 2025. Kalau untuk banjir, longsor atau tempat seperti apa? Ya, seperti aku bilang tadi, ya di sini di awal tahun itu akan adanya longsor dan banjir.
di tahun ini, di tahun 2024 ini menjelang akhir tahun sudah ada pergerakan api ya, sudah ada pergerakan api di sini di tahun 2024 ini juga yang akan bermuaranya pada pecahan lempeng-lempeng bumi ya, yang akan bocor. Nanti lempeng bumi itu akan bocor, maka akan banyak lebih ini akan berlangsung Oktober, November, Desember, Januari sampai pertengahan itu akan ada bencana banjir, bahkan akan ada badai, dan juga disertai oleh, kita akan mengingat adanya tsunami atau megatrust ya. Ini akan masih berlangsung di tahun 2025. Terjadinya faktor bencana alam yang terjadi itu biasanya adanya kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari manusianya itu sendiri ya. Dan salah satunya adalah sifat pribadi manusia yang rusak. Ini adalah bencana adalah sebagai teguran ataupun sebagai pengingat kepada masyarakat khususnya dan manusia khususnya juga, di mana sifat perilaku manusia ini yang tidak baik akan mewujudkan ataupun akan mendapat celaka dengan diberikan peringatannya melalui bencana alam. Maka sepatutnya kalau mau kita terhindar dari bencana alam, maka perbaikilah sikap kita, perbaikilah perbuatan kita, karena kita lihat banyak sekali sekarang kasus-kasus ya, baik kriminal maupun kejahatan maupun kasus-kasus yang tidak terduga seperti korupsi dan lain-lain, itu juga yang mengakibatkan negara kita tuh rusak secara moral, maka rusak secara alam sama sekali juga. Sudah sepatutnya sebagai manusia yang beragama, kita untuk menghindari bencana, kita harus balik lagi fafiru ilallah, kembali kepada Tuhan ya, yang Maha Esa, dengan yaitu tadi ya, perbaiki diri kita, perbaiki sikap kita ya, kemudian juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau muslim ya sholat, kalau Kristen ke gereja, Hindu ya mungkin ke kuil, Hindu ke kuil, Buddha ke kuil ya, maka itu juga yang akan menjadi kunci keseimbangan alam semesta. Sebab alam semesta ini akan berkecamuk ketika manusianya juga melakukan hal-hal yang terjadinya konspirasi kejahatan. Dan salah satunya yang menyebabkan bencana yang akan maha dahsyat adalah adanya juga pergolakan politik yang di sini memang mempengaruhi sangat besar ya pengaruhnya, yaitu akan adanya pergantian dan akan adanya kericuhan-kericuhan lain dalam bidang politik, karena seperti kita lihat keadilan itu juga sudah tidak pernah lagi ya ada ada wujudnya. Maka inilah sebagian dari teguran Sang Pencipta kepada kita sebagai umat manusia untuk memperbaiki apapun itu yang menjadi menjadi dasar ya, dasar hukum maupun, karena ketika seseorang sudah menciptakan suatu hukum yang tertulis terhadap peraturan dan undang-undang di masyarakat, maka di situ juga alam semesta akan mensupport dan juga mendukung ya hukum tersebut. Tapi ketika hukum itu dilanggar, maka alam semesta juga akan berkecamuk dan marah. Inilah yang membuat adanya bencana-bencana alam yang sangat mengerikan yang terjadi. Kalau kita sadar sebagai manusianya, maka kita perbaiki diri. Kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke jalan Allah. Nah, itu tadi film Ratu Ayu. Nah, jadi Titen itu adalah ilmu penerawangannya, teropong. Kita teropong langit, teropong atau melihat sesuatu kita, ini termasuk ilmu prediksi. Leluhur kita juga sudah menggunakan ilmu Titen tentang prediksi alam, seperti apa gejolak alam, kalau mau terjadi apa, nanti melihat bintang. Kalau kita juga di laut sebagai nelayan, kita melihat bintang, itu juga semuanya teropong ya. Nah, termasuk itu namanya tadi kayak kartu tarot ya kan, itu ada dasarnya, sudah dibaca dasarnya apa. Kalau gambarnya ini berarti ininya reaksinya seperti ini. Nah, bisa diteropong ini begini, bisa dijelaskan semua ya kartu-kartu tarot itu. Jadi orang yang mampu, yang bisa. Nah, termasuk tadi ilmu yang namanya sirep, kemudian ilmu sihir dan segala macamnya, atau disebut juga namanya guna-guna gitu kan. Guna-guna, telu dan segala itu kan ada mantranya. Nah, itu ada mantranya, itu berarti dari itu adalah ilmu Titen. Titen adalah bagian daripada tantra. Karena mantra ya, seperti itu ya. Jadi ini penjelasan dari saya bahwa ilmu kasih sayang itu Bismillahirrahmanirrahim adalah mantra yang menjadi bagian dari kita, bagian dari kitab diri manusia, kitab diri kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau mengenal diri kita, coba kita menggunakan mantra Bismillahirrahmanirrahim, maka akan kita ketemu jalannya, mengenal diri kita. Mau bekerja, mengangkat sesuatu, atau mencabut rumput pun, ini rumput kita cabut nih ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, cabut. Kita bercocok tanam, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau mancing, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ikan itu nanti juga akan ini karena bagian dan nanti rezeki kita, ikan itu akan datang tuh, sebagai rezeki kita dengan kasih sayang Allah. Ikan itu kan Allah giring nanti untuk memakan umpan yang ada di panci. Nah, termasuk kalau kita menjala gitu, Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun yang kita inginkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya insya Allah akan terjadi. Seperti itu. Jadi mantra untuk kita manusia, khususnya yang Muslim. Nah, Muslim sini bukan hanya Islam. Muslim itu adalah keselamatan, mengenal jati dirinya. Kalau orang sudah mengenal jati dirinya, siapa dia, dari mana dia berasal, untuk apa dia, dan mau kemana dia terakhir, itu adalah Muslim. Seperti itu ya. Sementara itu dulu yang saya bisa sampaikan pada hari ini, selancar ilmu siklus kehidupan Tantra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.